kuliah kali ini kita akan belajar aljabar linier ya, yang sebenarnya pada intinya kita belajar tentang metrik ya. Ya, mungkin Anda pernah nonton film metrik yang berupa angka-angka gitu ya, angka-angka yang tersusun. Kuliah aljabar linier ya biasanya didiskusikan teori dan aplikasi sistem persamaan linier, transformasi linier, dan problem eigenvalue ya. Tapi pada kuliah Matematika Teknik 1 ini ya, kita hanya membahas sistem persamaan linier saja ya. Transformasi linier itu menggunakan vektor tidak kita bicarakan. Problem eigenvalue juga tidak kita bicarakan di kuliah Matematika Teknik 1. Contoh aplikasi yaitu sistem persamaan linier atau salah satu bab dari aljabar linier adalah rangkaian listrik, mekanika struktur, curve fitting, dan permasalahan optimasi lain ya. Khususnya ini untuk topik persamaan diferensial ya kita bisa menggunakan metrik ya, sistem persamaan diferensial ya, itu ya, dan statistik. Ya nanti kita akan fokuskan ke penggunaan metrik pada sistem persamaan diferensial. Aljabar linier ya memperlakukan metrik ya, bisa berupa vektor, metrik vektor nantinya kalau diberi koefisien arah IJK ya, tapi tidak kita bicarakan di situ, dan determinan kita bicarakan di kuliah Matematika Teknik secara sistematik yang memerlukan studi mendalam tentang sifat-sifat metrik ya. Secara definisi ya, kita bisa melihat ya, metrik adalah angka yang disusun dalam kotak ya, bentuk kotak yang terdiri dari baris dan kolom ya. Baris itu artinya ke arah samping dan kolom ke arah vertikal. Pengetahuan tentang metrik dan vektor nantinya sangat berguna ya, karena dengan menggunakan metrik kita bisa memperlakukan ya, susunan angka sebagai sebuah objek tunggal ya, yang dinyatakan dengan sebuah simbol ya, simbolnya simbol metrik, dan melakukan perhitungan dengan menggunakan simbol-simbol itu ya, tidak per angka tetapi menggunakan simbol, yaitu simbol metrik dengan sangat kompak ya. Tentu saja setelah kita memiliki pengetahuan yang cukup tentang metrik. Ya, seolah-olah metrik itu merupakan jalan pintas gitu ya, yang sangat elegan dan powerful yang diaplikasikan pada berbagai permasalahan praktis ya. Yang paling terkenal penerapan metrik yaitu pada mekanika struktur ya pertama kali, yaitu akhirnya berkembang menjadi ilmu finite element. Setelah dipelajari mendalam ternyata tidak hanya pada mekanika struktur ya, pada fluida, pada macam-macam. Oke, definisi ya, metrik itu susunan angka-angka ya, disusun dalam bentuk kotak. Sebenarnya juga fungsi ya nanti pada perkembangannya. Angka-angka yang ngisi metrik itu disebut elemen dari metrik. Di persamaan nomor 1 itu dicontohkan metrik-metriknya. Metrik yang pertama itu ada 2 baris dan 3 kolom ya. Karena jumlah barisnya 2 ke bawah dan kolomnya 3 ya, ke samping, 3 kolom.
metrik yang kedua pada contoh itu metrik kolom ya, atau biasa disebut juga vektor kolom ya. Ini banyak penggunaannya vektor kolom ini, terutama nanti kalau Anda belajar finite element untuk struktur ya. Karena kegunaannya, maka kurungnya perhatikan ya berbeda ya. Tanda kurungnya bukan kurung biasa tapi kurung kurawal. Yang ketiga adalah metrik baris atau vektor baris. Tapi orang finite element lebih suka menyatakan vektor baris ke dalam vektor kolom yang ditranspos nanti ya. Nanti kalau Anda belajar finite element. Jadi lebih suka dinyatakan dalam bentuk vektor kolom dibanding vektor baris. Bahkan vektor baris disimbolkan dengan vektor kolom terus dikasih tanda transpos. Metrik kedua yang terakhir itu adalah metrik bujur sangkar ya. Aplikasinya juga banyak ya. Oleh karena itu untuk biasanya kalau finite element itu untuk membentuk stiffness metrik itu pakai metrik bujur sangkar ya, jumlah baris dan kolomnya sama ya. Karena itu juga dikasih kurung yang berbeda ya dibanding metrik bujur sangkar pada umumnya. Ya, itu yang perlu diperhatikan adalah vektor kolom dan metrik bujur sangkar memiliki bentuk kurung yang berbeda ya. Ya, biasanya ya, misalnya pada aplikasi linear, persamaan linear yang dimasukkan sebagai elemen metrik, yaitu angka-angkanya itu, yaitu koefisiennya, bukan XYZ-nya, tetapi koefisien dari XYZ itu yang dimasukkan. Penting dari persamaan linear adalah koefisien dari unknown-nya dalam hal ini XYZ dan angka di sebelah kanan sama dengan yaitu 00. Nanti biasanya dinyatakan dalam metrik kolom ya. Yang di sebelah kanan tanda sama dengannya ya. Kalau yang koefisiennya itu dimasukkan sebagai elemen dari metrik bujur sangkar. Cara menyatakan metrik ya, dalam sebuah notasi ya, itu ya kurung kemudian huruf tebal ya. Masalahnya kalau tulis tangan ya tidak bisa ya, huruf tebal dan tipis kan tidak bisa dibedakan ya. Ya yang penting lambang hurufnya huruf kapital kemudian di dalam tanda kurung. Kurungnya tergantung ya, kalau dia merupakan metrik segi 4 ya kurungnya kurung biasa, demikian juga untuk vektor baris juga kurung biasa. Khusus untuk vektor kolom maka kurungnya adalah kurung kurawal, dan untuk metrik bujur sangkar kurungnya adalah dalam bentuk kurung yang kotak itu ya. Metrik biasanya selain dinyatakan dengan huruf besar, juga dinyatakan dengan huruf kecil diikuti dengan baris kemudian kolom, sebagai subscript ya, subscript. Ya, dalam hal ini misalnya AJK itu. Artinya itu jumlah barisnya adalah J dan jumlah kolomnya adalah K ya. Metrik M kali N itu adalah metrik dengan M baris dan N kolom ya. Berarti J-nya sama dengan M, K-nya sama dengan N ya dalam hal ini. Jika J dan K sama ya,
maka J kali J metriknya misalnya, atau K kali K juga boleh, maka dia merupakan metrik bujur sangkar, dan kotaknya kurungnya diganti ya, lambang kurungnya. Pada metrik bujur sangkar ya, ada bagian penting yaitu disebut dengan diagonal utama atau major diagonal ya. Itu dari pojok kiri atas ke kanan bawah. Ada lagi yaitu metrik 0 jika elemennya bernilai 0 semua, isinya 0 semua ya. Ya, atau ditulis metrik 0 itu adalah 0 dalam tanda kurung ya, tergantung kalau dia metrik bujur sangkar ya kurungnya seperti itu, kalau metrik rektanguler atau metrik kotak, kalau kurungnya kalau dia berupa metrik kolom ya kurungnya kurung kurawal, kalau dia berupa metrik bujur sangkar ya kurungnya yang kotak itu. Ini adalah transpose ya. Transpose itu baris dijadikan kolom gitu ya. Biasanya simbolnya ya huruf T superscript besar ya, huruf T besar. Jadi barisnya dijadikan kolom atau kolomnya dijadikan baris ya. Tapi kalau saya lebih mudah barisnya dijadikan kolom ya. Berkenaan dengan transpose maka dikenal metrik simetrik dan skew simetrik ya. Metrik simetrik itu jika transposnya sama ya. Sedang metrik skew simetrik transposnya sama dengan min metrik sebelum ditranspos. Yang ke C, yang ketiga, ya, suatu metrik disebut sama jika elemen-elemennya sama persis ya. Dan itu menuntut ukurannya harus sama. Kalau nggak sama ya ada elemen yang nggak berpasangan ya dengan elemen yang disamakan dari metrik yang disamakan ya. Oke, penjelasannya ada di slide yang lengkap. Sekarang definisi penjumlahan dari metrik ya, yaitu elemen-elemen yang bersesuaian dijumlahkan ya. Hal ini menuntut ya ukurannya harus sama ya, karena elemen yang bersesuaian yang dijumlahkan. Kalau tidak sama nanti ada elemen yang tidak memiliki pasangan dan itu tidak bisa dijumlahkan. Suatu metrik jika dijumlahkan dengan transposnya ya, untuk bisa dijumlahkan dengan transposnya karena syarat sebelumnya menuntut untuk bisa dijumlahkan memiliki ukuran yang sama, maka metrik hanya bisa dijumlahkan dengan transposnya jika dia merupakan metrik bujur sangkar ya. Jadi nanti ukurannya tetap sama ya meskipun ditranspos. Ya kalau dikurangi ya, suatu metrik dijumlah dengan transposnya akan menghasilkan metrik simetrik, dan jika dikurangi dengan transposnya akan menghasilkan metrik skew simetrik. Definisi metrik simetrik dan skew simetrik sudah dijelaskan sebelumnya. Sekarang perkalian metrik dengan skalar, ya, maka perkalian metrik dengan skalar ya elemen-elemennya dikalikan dengan skalar tersebut ya. Jadi misalnya C dikalikan metrik A, ya setiap komponen di metrik A kita kalikan dengan C. Kalau dikalikan dengan min 1 atau biasa ditulis ya metrik min A itu ya, maka dikurangi itu sama dengan dijumlahkan dengan metrik itu dikalikan min 1, dikalikan skalar min 1. Ini mudah ya. Ini secara intuisi pun kita mengoperasikannya akan seperti itu.
menjadikan metrik sangat powerful ya, sudah disebutkan di slide-slide sebelumnya ya, bahwa menghitung metrik itu semudah menghitung angka-angka biasa ya. Kita perlu mempelajari sifat-sifatnya. Ya, beberapa sama persis dengan angka-angka biasa, dan beberapa perlu modifikasi. Yang pertama yaitu untuk penjumlahan berlaku hukum komutatif, sama kan seperti angka biasa, yaitu A plus B sama dengan B plus A. Untuk penjumlahan juga berlaku hukum distributif ya. Misalnya A plus B plus C, kita jumlahkan dulu A plus B, kemudian kita jumlahkan dengan C. Hasilnya akan sama dengan A ditambahkan B plus C diselesaikan dulu ya. Kemudian kalau ditambahkan dengan metrik 0 ya tetap A, dan jika A dikurangi A atau A ditambah min A itu juga diperoleh metrik 0. Ini sama persis dengan sifat penjumlahan angka biasa. Perkalian dengan skalar yang berlaku hukum distributif, yaitu jika A plus B ditambahkan dulu dikalikan skalar C sama dengan C dikalikan skalar metrik A ditambahkan dengan C dikalikan metrik B. Ini sama kan? Juga jika skalarnya 2, bisa kita jumlahkan dulu skalarnya C plus K-nya, kemudian baru dikalikan dengan metrik A, atau C-nya kita kalikan dengan metrik A, kemudian K-nya kita kalikan dengan metrik A, baru dijumlahkan. Itu distribusi perkalian yang sama sense-nya dengan angka biasa. Demikian juga untuk operasi transpos, A plus B ditranspos, kita bisa mentransposkan A-nya dulu, kemudian mentransposkan B-nya baru dijumlahkan. Ya, yang ke-8, ya, C kali A transpos, ya, kita bisa dikalikan C dulu baru ditransposkan, atau A-nya ditransposkan dulu baru dikalikan C. Ya. Mungkin 7 dan 8 itu yang sedikit baru ya dibandingkan dengan hukum-hukum matematika angka biasa ini. Yang sedikit baru adalah nomor 7 dan 8. Kegunaan metrik adalah mentransformasikan ya dari koordinat 1 dengan ke koordinat lain ya, bahkan bisa dibesarkan, dikecilkan, macam-macam ya. Kalau ya mungkin nanti kita bahas sepintas tentang hal itu. Menggunakan secara ekstensif ya metrik transformasi itu, yaitu mentransformasikan dari koordinat koordinat polar gitu ya, karena saya ngelas di pipa, nah kemudian harus ditransformasikan menjadi koordinat kartesian atau sebaliknya ya. Dari koordinat kartesian saya harus mentransformasikan ke dalam koordinat polar ya. Itu saya menggunakan program ANSYS, tapi untuk mentransformasikan persamaannya itu saya menggunakan metrik transformasi. Jika mahasiswa ingin mendalami lebih dalam tentang transformasi dari koordinat kartesius menjadi koordinat polar atau sebaliknya, di buku saya Residual Stress Analysis of Pipeline Curved Joint di bab 7 ya khususnya, itu dibahas secara mendalam ya, dan ditunjukkan metriknya untuk transformasi. Sederhana penggunaan metrik adalah untuk transformasi ya. Transformasi linear ini mudah ya. Jadi koordinat Z itu dihubungkan dengan koordinat Y dengan persamaan yang seperti tertulis. Kemudian koordinat Y dihubungkan dengan koordinat X dengan persamaan yang tertulis di tengah itu ya. Maka kita bisa menghubungkan koordinat Z dengan koordinat X dengan persamaan yang agak panjang di bawah.
Persamaan yang panjang itu kalau kita menggunakan metrik nantinya ya, persamaan Z sama dengan untuk Z dan matrik kolom Z sama dengan transformasinya yaitu A, metrik A yaitu yang terdiri dari koefisien-koefisien, elemennya merupakan koefisien persamaan, kemudian kita kalikan dengan metrik kolom Y. Y ya, berarti sama dengan metrik bujur sangkar B, yaitu yang terdiri dari koefisien-koefisien persamaan dikalikan metrik kolom X. Dan kita bisa memperoleh metrik Z sama dengan metrik bujur sangkar A dikalikan metrik bujur sangkar B. Kemudian kita kalikan dengan metrik kolom X. Ya. Perhatikan bahwa menggunakan metrik kita bisa menulis dengan amat sangat singkat. Tapi untuk bisa melakukan ini ya kita harus tahu perkalian metrik dulu yang akan kita bahas pada slide-slide berikutnya. Sebenarnya ide transformasi linier pada slide sebelumnya itu membawa kita kepada perkalian metrik ya. Per definisi itu tunjukkan di nomor 2 itu ya, persamaan nomor 2. Secara singkat kita bisa mengatakan perkalian metrik itu adalah perkalian baris dengan kolom ya. Baris yang depan dikalikan dengan kolom yang belakang ya. Untuk itu ya, suatu metrik bisa dikalikan jika barisnya metrik yang depan sama dengan kolomnya metrik yang belakang. Kalau nggak sama, nggak bisa dikalikan. Ya. Sehingga metrik A dikalikan metrik B ya, bisa didefinisikan jika jumlah kolomnya dari metrik A sama dengan jumlah barisnya dari metrik B atau N sama dengan P. Ya. Kalau nggak bisa dikalikan. Ya. Anda periksa persamaan 2 ya. Oke. Evaluasi ya terhadap perkalian metrik setelah kita tahu definisinya. Ya, ternyata metrik tidak bersifat komutatif ya. Jadi metrik A dikalikan B tidak sama dengan metrik B dikalikan dengan A ya hasilnya. Ya tidak selalu ya. Kalau pas kebetulan sama itu kebetulan ya. Jadi A kali B tidak sama dengan B kali A. Ini mungkin yang sedikit tidak sesuai, tidak sama sifatnya dengan perkalian bilangan biasa. Ya. Kemudian yang kedua, A kalikan B sama dengan 0. Tidak harus A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Bisa selain 0 ya. Ya ini juga yang tidak sama dengan perkalian skalar biasa. Kemudian sifat ketiga yang tidak sesuai adalah jika A kali B sama dengan A kali C, tidak harus B sama dengan C. Ya. Bahkan jika A bukan metrik 0 ya, sembarang metrik pun, karena kalau A sama dengan 0 tentu saja B dan C sembarang hasilnya metrik 0 ya. Tetapi meskipun A tidak metrik 0, maka A kali B sama dengan A kali C tidak mengharuskan B sama dengan C. Kemudian sifat yang keempat ya, itu distributif berlaku pada perkalian dengan skalar ya. Itu sama sense-nya dengan perkalian dengan bilangan biasa. Jadi, asal urutannya nggak terbalik urutan metriknya. Nomor 4, itu kan A kali B gitu kan. A-nya harus di depan, B-nya harus di belakang. Jadi jika perkalian dengan konstanta, kita bisa mengalihkan A-nya dengan konstanta dulu, atau kita kalikan A dengan B dulu, kemudian kita kalikan konstanta, atau bahkan B-nya yang kita kalikan dengan konstanta, maka A dikalikan konstanta kali B juga hasilnya sama. Ya.
Distributif juga berlaku pada perkalian asal urutannya tidak dibalik. Ya, maka metrik A kali B kali C, kita bisa mengalihkan B kali C dulu, atau A kali B dulu, nanti hasilnya sama. Yang penting urutannya tidak berubah. Slide berikut ditampilkan ya, contoh aplikasi perkalian metrik. Ya. Contoh sederhana dan mudah-mudahan mudah bisa diikuti ya. Ada seseorang ya melakukan kegiatan katakanlah diet ya. Diet dengan cara berolahraga. Dia melakukan 3 kegiatan yaitu jalan kaki, bersepeda, dan jogging. Ada tabelnya untuk tabel kesehatan untuk orang dengan berat 80 kg, ya beratnya orang itu yang mengikuti program diet, maka akan terbakar 300 kalori per jam jika dia berjalan kaki ya. Berjalan kaki agak santai 1,4 km per jam. Kalau dia bersepeda dengan kecepatan sekitar 5,5 km per jam ya, juga bersepeda biasa ini pelan, maka akan terbakar 400 kalori per jam. Ya. Kemudian jika jogging ya, dengan kecepatan 2,3 km per jam ya, mirip jalan cepat lah, maka akan terbakar kalori sebesar 900 kalori per jam ya. Seseorang dengan berat 80 kg ya, ini kan tabel tadi dibuat untuk 80 kg ya, akan melakukan kegiatan ya dengan berjalan, bersepeda, dan jogging ya, pada hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu ya. Maka di hari Senin dia akan bersepeda 1 jam dan jogging setengah jam. Hari Rabu dia akan jalan, bukan bersepeda ya, maaf tadi, akan jalan 1 jam dan bersepeda 0,75 jam ya. Pada hari Jumat dia akan berjalan 1 jam dan jogging setengah jam. Pada hari Sabtu dia melakukan ketiga kegiatan, yaitu berjalan 1,5 jam, bersepeda 1 jam, jogging setengah jam. Di sebelah kanan itu dituliskan kalori yang terbakar ya. Untuk pertama berjalan, kedua bersepeda, yang ketiga, yang baris ketiga adalah untuk jogging ya. Maka kalau kita kalikan ya, jadi baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama itu 1 kali 300 ditambah 0 kali 400 kali setengah kalikan 900 ya, maka akan ketemu 750. Untuk baris kedua 1 dikalikan 300 ditambah 0,75 kali 400 ketemu 600. Untuk baris ketiga hari Jumat 1 dikalikan 300 0 kali 400 setengah kali 900 akan ketemu 750. Untuk hari Sabtu 1,5 kali 300 1 kali 400 0,5 kali 900
ketemu 1.300. Maka Anda akan melihat metrik kolom yang terakhir 750, 600, 750, 1.300 merupakan jumlah kalori yang dibakar pada hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu ya. Menarik bukan? Jadi kira-kira begitu. Dia merupakan jumlah kalori yang terbakar untuk masing-masing hari ya. Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Ingat bahwa perkalian metrik adalah perkalian baris dan kolom. Oke, itu adalah salah satu contoh aplikasi perkalian metrik. Berikutnya adalah perkalian metrik yang menghasilkan biaya yang diperlukan untuk produksi. Ya. Ada sebuah perusahaan komputer menghasilkan dua model. Sebut saja yang pertama PC786 dan yang kedua PC886. Ya. Metrik A menunjukkan harga per komponen ya dari tiap komputer itu dalam ribuan dolar ya. Jadi untuk PC 786 itu bahan mentahnya harganya komponen biayanya adalah 0,3 ya, atau 300 dolar ya. Kemudian untuk tenaga kerja 800 dolar. Untuk yang lain sisanya 700 dolar. Demikian juga untuk PC 886 tabelnya sama ya. Untuk bahannya 0,5, untuk tenaga kerjanya 1,3, untuk sisanya 0,9. Ya, 500 dolar, 1.300, 900 dolar. Terus kemudian metrik B menggambarkan produk yang dihasilkan itu juga dalam ribu. Ya, berarti dibagi menjadi 4 kuartal dalam setahun. Untuk PC 786, kuartal pertama 4.000, kuartal kedua 1.000, kuartal ketiga 2.000, kuartal keempat 3.000. Ya. Kemudian untuk PC 886, kuartal pertama 2.000, kedua 3.000, ketiga 2.000, keempat 2.000. Kalau kita kalikan metriknya, ingat perkalian metrik adalah perkalian baris dengan kolom, maka untuk baris pertama, kolom pertama, 0,3 kita kalikan 4, ditambah 0,5 dikalikan 2, ketemu 2,2 atau 2,2 juta dolar ya itu. Karena tadi 1.000 kali 1.000 jadi juta. Demikian seterusnya ya untuk baris misalnya baris kedua ya, kolom kedua ya kita mendapatkan angka 4,7 itu baris kedua, kolom kedua di metrik C 4,7 itu kita peroleh dari perkalian antara baris kedua, kolom kedua, yaitu 0,8 kali 1 ditambah 1,3 kali 3 ya. Nah, begitu seterusnya. Misalnya kita menunjuk 3,2 itu adalah baris ketiga, kolom ketiga itu kita peroleh dari perkalian 0,7 dikalikan 2 ditambah 0,9 kali 2 ya. Jadi baris dikalikan kolom. Maka kita peroleh kalau kita penuhi, kita selesaikan metriknya, kita peroleh metrik C, yaitu yang menggambarkan biaya yang
diperlukan untuk tiap kuartal dan tiap komponen. Jadi kuartal pertama untuk raw material, bahannya ya, diperlukan biaya 2,2 juta dolar. Untuk benda kerjanya, untuk pekerjanya diperlukan biaya 5,8 juta dolar. Sisanya yang lain-lain 4,6 juta dolar. Kita bisa membaca per baris juga, misalnya untuk tenaga kerja kuartal pertama diperlukan 5,8 juta dolar, kuartal kedua 4,7 juta dolar, kuartal ketiga 4,2 juta dolar, kuartal keempat 5 juta dolar. Begitu contoh aplikasi dari perkalian metrik. Kita mempelajari perkalian dari metrik ya. Berikutnya kita akan mendefinisikan metrik-metrik khusus ya. Metrik-metrik khusus ini mempunyai kegunaan yang sangat banyak ya pada saat kita mengaplikasikan untuk persamaan linier dan perkalian metrik terutama ya. Yang pertama adalah metrik segitiga, ya sesuai dengan namanya, ada segitiga atas dan metrik segitiga bawah ya. Metrik segitiga atas adalah metrik yang elemennya tidak sama dengan 0 hanya di diagonal utama dan angka-angka di atasnya ya. Sedangkan di bawah diagonal utama semua angka-angkanya 0 ya. Dan sebaliknya metrik segitiga bawah yang tidak sama 0 hanya di diagonal utama dan di bawah diagonal utama yang tidak 0. Berarti yang di atas diagonal utama 0 semua. Metrik segitiga atas memiliki kegunaan yang lebih banyak ya, dibanding metrik segitiga bawah. Kemudian metrik diagonal, elemennya tidak sama dengan 0, hanya di diagonal utamanya saja, sisanya angka 0 semua. Jika diagonalnya tadi angkanya sama, ya, sama dengan suatu konstanta, maka disebut metrik skalar. Karena dia memiliki sifat seperti halnya skalar. Ya. Misalnya di diagonal utama itu sama dengan C, ya, maka A kali metrik skalar itu akan sama dengan skalar dikalikan metrik A. Ya. Ini sifat komutatif menjadi berlaku jika dia merupakan metrik skalar. Perkalian dengan metrik skalar berlaku sifat komutatif ya, tapi ini khusus. Secara umum tidak berlaku ya. Perkalian metrik tidak berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Tetapi kalau dia metrik skalar ya, karena dia akan seperti angka biasa, angka skalar, maka sifat komutatif berlaku. Maka A dikalikan S, metrik A dikalikan metrik S, sama dengan metrik S dikalikan metrik A. Sama dengan C dikalikan metrik A. Ya, itu salah satu sifat dari metrik skalar. Satu hal yang paling istimewa dari metrik skalar adalah metrik identitas ya. Metrik identitas jika C-nya pada metrik skalar adalah 1 ya, yakni metrik identitas adalah metrik yang diagonal
yang elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai 1 dan sisanya bernilai 0 ya. Kemudian menggunakan teori tentang matriks skalar, kita bisa menuliskan A kali I sama dengan I kali A sama dengan A ya. Metrik A itu sendiri ya. Metrik identitas nanti menjadi pembahasan yang penting dan akan melebar pembahasannya kepada inverse metrik dan seterusnya. Oke, sekarang transpose ya, dari suatu hasil perkalian metrik. Transpose itu baris dijadikan kolom ya. Transpose hasil kali metrik itu sama dengan transpose masing-masing kemudian dikalikan tapi urutannya dibalik ya. Jadi metrik A dikalikan metrik B ketemu hasilnya kemudian ditransposkan itu sama dengan metrik B ditransposkan dikalikan dengan metrik A ditransposkan. Jadi hasilnya sama. Nah, ini salah satu sifat penting yang banyak dipakai di pengembangan metode elemen hingga atau finite element. Salah satu kegunaan dari metrik adalah menyelesaikan sistem persamaan linier ya, atau biasa dikenal dengan nama eliminasi Gauss ya, karena yang memproposkan ini adalah Carl Friedrich Gauss ya, namanya orang Jerman mestinya kalau lihat namanya. Agak sulit menjelaskan secara teoritis, mungkin paling mudah adalah dengan memberi contoh ya, dengan cara eliminasi yang biasa kita lakukan pada persamaan-persamaan ya, sistem persamaan. Sebagai contoh, ini contoh yang pertama, 2x1 ditambah 5x2 sama dengan 2, 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 18. Ada dua unknown, yaitu x1 dan x2, dan ada dua persamaan ya, yang mestinya kita bisa mencari ya. Dengan dua persamaan itu sudah cukup kita menyelesaikan dua unknown ya. Unknown atau anu bahasa Indonesianya. Maka cara yang biasa kita lakukan adalah baris kedua kita kurangi dengan 2 kali baris pertama gitu ya. Berarti 4x1 kita kurangi dengan 2 kali 2x1 dikurangi 4x1 menjadi 0 ya kan. Kemudian 3 kita kurangi 2 kali 5x2. 3x2 kita kurangi 2 kali 5x2 atau 3x2 kita kurangi dengan 10x2 ketemu min 7x2. Demikian juga persamaannya 18 kita kurangi dengan 2 kali 2 yaitu kurangi 4. Maka ketemu 18 kurang 4 sama dengan 14. Ya seperti itulah sebenarnya eliminasi Gauss bekerja, yaitu kita menerapkan eliminasi Gauss pada persamaan baris kedua dalam hal ini. Kalau sudah ketemu seperti ini mudah ya. X2-nya tentu sama dengan min 2 ya. Dan X1-nya kita masukkan saja min 2 ke dalam persamaan pertama. Maka akan kita peroleh ya, X1 sama dengan 6 ya. Oke, begitu adalah contoh eliminasi Gauss. Sebenarnya kita mengaplikasikannya dalam penyelesaian persamaan dengan dua persamaan dengan dua unknown, ya, tapi dirumuskan oleh Gauss. Karena itu namanya eliminasi Gauss. Kita menggunakan metrik untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Maka kita kenalkan beberapa istilah dulu ya. Yang pertama adalah metrik koefisien ya. Dan kemudian metrik augmented. Ini penting ya.
Metrik koefisien adalah metrik yang menggambarkan koefisien dari variabel bebas ya. Koefisien atau angka-angka X-nya itu ya. Variabel bebasnya kan X1 dan X2 ya. Dalam kasus pada contoh sebelumnya ya. Sedangkan metrik augmented yaitu metrik koefisien ditambah angka di sebelah kanan tanda sama dengan ya. Oleh karena itu ya, metrik koefisiennya dari contoh sebelumnya adalah ya, metrik bujur sangkar dengan elemen-elemen pada baris pertama adalah 2 dan 5 dan pada baris kedua adalah 4 dan 3. Metrik augmented-nya sama ya. Untuk kolom pertama dan kolom kedua sama dengan metrik koefisien yaitu kolom pertama 2, 4, kolom kedua 5 dan 3. Kemudian ditambah lagi satu kolom yaitu koefisien di sebelah kanan sama dengan yaitu 2 dan 18 ya. Jadi itulah metrik augmented sama dengan metrik koefisien ditambah angka di sebelah kanan tanda sama dengan. Satu hal yang perlu dicatat, kalau kita kalikan ya, metrik koefisien ya, dikalikan metrik kolom yang memuat variabel bebas, ya, akan kemudian sama dengan yang ditambahkan pada metrik augmented, yaitu metrik kolom di sebelah kanan tanda sama dengan, angka-angka di sebelah kanan tanda sama dengan, yaitu 2 dan 18. Maka kalau kita kalikan itu kembali ke persamaan soal ya. Jadi kalau kita kalikan dari baris pertama, ya, kita memperoleh 2x1 ditambah 5x2 sama dengan 2, ya kan? Kalau kita kalikan baris kedua, maka 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 18, ya. Itu merupakan soal, ya kan? Nah, jadi kalau kita kalikan metrik koefisien dengan metrik kolom X, ya, variabel bebasnya, maka akan kita peroleh yang kita tambahkan di augmented atau metrik kolom angka-angka di sebelah kanan tanda sama dengan. Tentu saja kita mudah mengatakan bahwa jawaban dari sistem persamaan linear itu tergantung dari metrik augmented-nya ya. Bukan metrik X-nya, enggak, metrik variabel bebasnya enggak. Yang penting adalah metrik augmented-nya. Maka kita akan menerapkan eliminasi Gauss pada metrik augmented untuk mendapatkan jawaban dari suatu sistem persamaan linear ya. Oke. Informasi tentang Carl Friedrich Gauss ya, yang memperkenalkan metode eliminasi Gauss ya. Dia seorang Jerman ya, hidup di abad ke-18 sampai abad 19 ya. Tepatnya tahun 1777 kelahirannya dan meninggal tahun 1855 ya, cukup tua. Berapa itu? 78 tahun. Kemudian di tempat kelahirannya di Brunswick ya, kita bisa melihat patung dari Gauss ya. Saya punya teman dari MIPA fisika itu studi S3-nya suami istri di Brunswick. Kemudian pemakamannya dia dimakamkan di Göttingen ya, Jerman juga masih itu ada apa ya? Ada makamnya di Göttingen, Jerman. Salah satu karya Gauss yang monumental adalah distribusi Gauss ya,
yang menjadi dasar ilmu matematika peluang, atau sekarang menjadi statistik, ya, cabang tersendiri dari matematika. Itu ada di gambar kiri bawah. Di gambar kanan itu adalah salah satu kontribusi Gauss untuk geodesi, ya. Dan batu geodesinya masih ada sampai sekarang yang digunakan Gauss untuk penelitian. Saking terkenalnya Gauss, ya, pernah dia menjadi gambar di mata uang Jerman, 10 Dutch Jerman. Ini adalah informasi tentang Gauss, Anda bisa memperolehnya dari Wikipedia juga, ya. Ya, dia ahli matematika dan fisika, sudah saya jelaskan pada gambar sebelumnya, ya. Untuk matematika yang terutama adalah meletakkan dasar-dasar statistik, dan juga untuk fisika, selain statistik, untuk matematika adalah eliminasi Gauss, ya. Nanti ada eliminasi Gauss-Jordan, kemudian nanti mencari inverse metrik dan sebagainya. Pokoknya pada metrik, ya, ilmunya, ada aljabar linier. Kemudian di fisika tadi sudah saya tunjukkan gambarnya, adalah tentang geodesi. Ya. Pada contoh berikut, ya, kita akan menerapkan aljabar linier, khususnya eliminasi Gauss, untuk mencari arus-arus pada suatu rangkaian listrik. Kita menggunakan hukum Kirchhoff tentang arus dan tegangan, atau biasa dikenal dengan KCL, Kirchhoff Current Law, dan KVL, Kirchhoff Voltage Law. KCL menyatakan bahwa, ya, pada sembarang titik pada suatu rangkaian listrik, ya, jumlah dari arus masuk sama dengan jumlah dari arus keluar, ya. Biasanya arus masuk dinyatakan dengan positif dan arus keluar dinyatakan dengan tanda negatif. Kalau kita menggunakan konvensi itu, maka jumlah arus pada suatu titik sama dengan 0, ya. Kemudian hukum Kirchhoff tentang tegangan, ya. Maka kita mendapatkan hukum Kirchhoff tentang tegangan adalah dalam suatu rangkaian tertutup, atau biasa disebut closed loop, ya, maka jumlah jatuh tegangan sama dengan tegangan yang dibangkitkan oleh motor elektrik, ya, apapun, ya, pembangkitnya. Itu adalah hukum Kirchhoff tentang tegangan. Kalau kita terapkan hukum Kirchhoff untuk arus atau KCL di titik P, ya, di titik P itu yang masuk adalah I1 dan I3, yang keluar adalah I2, maka kita mendapatkan persamaan yang pertama itu, yaitu I1 min I2, min karena keluar, ditambah I3 sama dengan 0. Kemudian di titik Q, yaitu yang keluar I1 dan I3, yang masuk I2, ya. Maka kita mendapatkan persamaan min I1, min karena keluar, ditambah I2, min I3, min karena keluar juga, sama dengan 0. Ya. Itulah dua persamaan yang kita peroleh dengan mengaplikasikan hukum Kirchhoff tentang arus di titik P dan titik Q. Kemudian kita akan menggunakan hukum Kirchhoff tentang tegangan, ya. Arusnya maka harus seperti yang digambarkan oleh panah, ya.
karena itu mengikuti sumber listriknya yang 80 volt dan 90 volt itu. Dari kutub negatif ke kutub positif, ya arahnya ke bawah seperti itu. Maka rangkaian tertutupnya bentuknya seperti yang warna tertulis oleh panah warna merah gitu ya. Maka kalau kita aplikasikan untuk loop sebelah kanan ya, pada tegangan pada tahanan 10 ohm ya, jumlah jatuh tegangan itu kan I kali R ya, arus dikalikan tahanan ya. Pada 10 ohm loop sebelah kanan itu mengalir arus I3. Pada 15 ohm juga mengalir arus I3. Sedangkan pada 10 ohm itu mengalir yang berdiri vertikal itu mengalir arus I2 ya. 10 ohm yang atas I3, 10 ohm yang tengah itu I2. Ini pada loop sebelah kanannya. Maka kita mendapatkan angka-angka yang pada persamaan yang ketiga, yaitu pada I2 adalah 10 I2, kemudian 10 I3 ditambah 15 I3 sama dengan 25 I3, sama dengan tegangan yang dibangkitkan 90 volt. Hal yang sama jika kita aplikasikan untuk loop sebelah kiri, ya, maka pada 20 ohm itu mengalir arus I1, maka kita mendapatkan 20 I1 ditambah pada 10 ohm yang berdiri itu, yang tegak itu mengalir I2, maka ditambah 10 I2 sama dengan tegangan yang dibangkitkan 80 volt. Kita sudah memperoleh 4 buah persamaan arus ya dari rangkaian listrik yang digambarkan di contoh nomor 2. Dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa yang terpenting dari penyelesaian aljabar linear adalah augmented metriknya, ya kan. Maka kita menghasilkan metrik augmented seperti yang ditunjuk oleh panah merah di kanan bawah ya. Dari persamaan pertama kita memperoleh yaitu 1I1, maka kita tulis 1. Kemudian min 1I2 kita tulis min 1. Terus I3 kita peroleh plus I3 kita masukkan angka 1. Kemudian pada kolom yang terakhir 0 itu adalah angka di sebelah kanan tanda sama dengan ya. Juga baris yang kedua kita peroleh dari persamaan arus di titik G, yaitu min 1I1 ditambah I2 min 1I3, 0 itu adalah angka di sebelah tanda sama dengan. Kemudian dari persamaan tegangan loop sebelah kanan, maka kita memperoleh 0I1, harus ada itu angka 0 ya. Kemudian ditambah 10I2, 10 makanya angkanya di baris yang ketiga, kolom kedua. Ditambah 25I3, 25 angkanya sama dengan 90, maka kolom yang keempat isinya angka 90. Kalau kita aplikasikan dari persamaan arus di persamaan tegangan di loop sebelah kiri, ya, kita memperoleh persamaan yang terakhir itu. Kalau kita tulis dalam augmented metric, bentuknya seperti yang di baris yang keempat, ya, yaitu 20I1, 10I2, 0I3, harus ada 0-nya itu, sama dengan 80, 80 menjadi angka di kolom yang keempat, baris keempat dari augmented metric kita. Ya. Dari augmented metric itu kita sudah bisa menyelesaikan persamaannya untuk memperoleh
I1, I2, dan I3 yang merupakan variabel bebas yang belum kita ketahui. Kita tulis ulang augmented metric-nya ya, di sini. Di yang paling atas itu ya, yaitu 1, min 1, 1, 0. Kemudian baris kedua min 1, 1, min 1, 0. Baris ketiga 0, 10, 25, 10. Kemudian baris yang keempat 20, 10, 0, 80. Kita jadikan apa istilahnya? Kalau bahasa aslinya itu pivot ya. Kita jadikan angka 1 yang kanan yang saya lingkari itu sebagai pivot. Artinya kita akan mengenolkan kolom pertama yang lain berdasarkan pivot itu ya. Maka untuk baris kedua, kita lihat pivotnya, kita akan bisa mengenolkan jika kita jumlahkan dengan baris pertama. Kita jumlahkan langsung saja ya. Jadi 1, min 1 kita jumlahkan ditambah 1 menjadi 0 ya kan. Maka baris kedua itu kolom pertamanya 0. Kita menjumlahkan dengan baris pertama ya kan, kuncinya dari pivot tadi. Kemudian yang kolom kedua ini masih baris kedua. 1 kita jumlahkan dengan min 1, ketemu 0 lagi. Kemudian kolom ketiga, min 1 kita jumlahkan dengan 1, ketemu 0 lagi. 0 ditambah 0, 0. Sehingga elemen dari baris kedua adalah 0, 0, 0, 0. Sekarang baris ketiga. Baris ketiga di bawah pivot itu kolom pertama ya sudah 0, berarti kita tidak melakukan apa-apa untuk baris yang ketiga. Kita tulis ulang saja menjadi baris ketiga 0, 10, 25, 90. Kemudian yang baris keempat ya. Perhatikan baris keempat 20, pivotnya 1, berarti kita kurangi dengan 20 dikalikan baris pertama ya. Ingat-ingat ya, dikurangi dengan 20 kalikan baris pertama ya. Maka untuk baris yang keempat kita akan memperoleh ya 20 kita kurangi 20 kali 1, 0 ya. 10 dikurangi 20 kali min 1, berarti dikurangi min 20 ya, menjadi 30. 0 dikurangi dengan 20 menjadi min 20. 80 dikurangi dengan 20 kali 0 tetap 80. Sehingga pada baris keempat kita memperoleh 0, 30, min 10, 0, 30, min 20, 80. Oke, kita lanjutkan. Seharusnya yang menjadi pivot adalah angka 0 ya, yaitu baris kedua kolom kedua. Angka 0 tidak bisa dijadikan pivot ya, maka kita pindah saja. Tidak apa-apa, memindah baris tidak merubah arti dari persamaan ya. Maka baris kedua kita pindahkan ke baris keempat ya. Sehingga diperoleh metrik yang ketiga itu, yaitu 1, min 1, 1, 0, 0, 10, 25, 90. 0, 10, 25, 90 itu tadinya dari baris ketiga ya. Terus 0, 30, min 20, 80. Itu tadinya dari baris keempat. Yang 0, 0, 0, 0 itu adalah baris yang kedua tadinya. Oke, sekarang kita bisa menjadikan 10 sebagai pivotnya ya, untuk mengenalkan baris-baris di bawahnya ya. Kalau melihat pivot 10, maka baris ketiga, angka 30 itu bisa dinolkan jika kita mengurangi dengan 3 kali baris kedua ya. Jadi baris ketiga kita kurangi dengan 3 kali baris kedua ya. 30 ya 0 yang pertama kan 0.
kolom pertama. Sekarang 30 dikurangi 3 kali 10, 0. Ya. Min 20 dikurangi 3 kali 25. Ya. Min 20 dikurangi min 75 menjadi min 95. 80 ya, dikurangi dengan 3 kali 90. Atau 80 dikurangi 270 sama dengan min 190. Ya, kolom kedua dari baris ke-4 sudah 0 ya, kita tidak melakukan apa-apa, kita tulis ulang saja menjadi 0, 0, 0, 0. Sekarang kita sudah memperoleh baris memperoleh augmented metric yang dimodifikasi dengan eliminasi, yaitu metrik yang keempat itu. 1 baris pertama 1 min 1 1 0, baris kedua 0 10 25 90, baris ketiga 0 0 min 95 min 190, baris keempat 0 0 0 0. Perhatikan, ini adalah metrik segitiga atas ya. Itu adalah yang terpenting dari eliminasi Gauss, itu kita memperoleh metrik segitiga atas. Yang kolom pertama bertepatan dengan X1 atau I1 ya pada soal kita. Kolom kedua bertepatan dengan I2, kolom ketiga bertepatan dengan I3. Maka kita sudah bisa memperoleh jawabannya dari baris yang ketiga, ya, min 95 I3 sama dengan min 90. Sehingga I3 sama dengan min 90 bagi min 95. Min 190 dibagi min 95 sama dengan 2 ampere. Ya, sudah ketemu. Nah, kemudian kita terapkan ya pada I2 ya. I2 ya, tentu saja 10 I2 kan sama dengan ditambah 25 I3 kan gitu ya. 10 I2 ditambah 25 I3 sama dengan 90. Atau kita bisa menuliskannya ya. I2 sama dengan 90 dikurangi 25 I2, I2-nya kita ganti 2 yang sudah kita cari dari baris yang ketiga tadi. Jika 90 dikurangi 25 kali 2, kemudian 10 I2 kan itu, nah kita bagi 10. Maka ketemu I2-nya sama dengan 4 ampere. Sekarang untuk baris pertama, ya I1 min I2 gitu kan, min plus I3 sama dengan 0. Ya. Kita masukkan angka-angkanya ya. I1 ya, min I2, I2-nya tadi 4 ampere, ya, berarti min 4, terus kemudian plus I3, I3-nya 2 ampere. Ya. Berarti I1 min 4 plus 2 sama dengan 0, itu kan. Kemudian kita pindah ke sebelah kanan tanda sama dengan, ya. Maka I1 sama dengan min 2 plus 4, sama dengan 2 ampere. Begitu kita menggunakan eliminasi Gauss pada persamaan linear untuk mencari arus. Ya. Kita resume apa yang telah kita lakukan dengan augmented metric dari persamaan arus maupun tegangan ya. Pada contoh soal, maka sebenarnya yang kita lakukan cukup ringkas ya, seperti terlihat pada slide sekarang ini, yaitu yang pertama kita membentuk augmented metric ya. Seperti terlihat pada gambar kiri atas ya. Yaitu 1, min 1, 1, 0, min 1, 1, min 1, 0, 0, 10, 25, 90,
20, 10, 0, 80. Kemudian langkah kedua, kita menjadikan ya diagonal utamanya sebagai pivot ya. Pertama ya baris pertama, kolom pertama, yaitu 1 kita jadikan pivot ya, maka kita bisa mengenolkan baris di bawahnya, yaitu untuk baris kedua dengan menjumlahkan dengan baris pertama, baris ketiga tidak usah kita apa-apakan sudah 0, kolom pertamanya, baris keempat kita kurangi dengan 20 baris pertama, maka nanti kolomnya akan menjadi 0. Maka kita peroleh metrik yang kedua, yaitu yang kanan atas. Sekarang waktunya kita menjadikan kolom kedua, baris kedua sebagai pivot ya, di diagonal utamanya. Ya, kita tidak bisa masalahnya menjadikan 0 sebagai pivot. Nggak apa-apa, berarti kita harus memindahkan baris keduanya ke baris keempat. Seperti kita peroleh metrik yang ketiga, yaitu baris yang di kanan bawah. Sekarang 10-nya, kolom kedua, baris kedua kita jadikan pivot. Ya. Maka kolom di bawahnya bisa kita nolkan ya, baris-baris di bawahnya di kolom 2, yaitu yang baris ketiga kita nolkan dengan mengurangi 3 kali baris kedua, sehingga kita peroleh 0, 0, min 95, min 190. Ya, sudah. Ya, pada intinya kita membentuk metrik segitiga atas dengan eliminasi Gauss ini. Ya. Sudah selesai membentuk metriknya. Sekarang tinggal mencari I1, I2, dan I3. Mencari I1, I2, I3 ya dari yang paling bawah ya. Yang tidak sama dengan 0, 0, 0 itu, yaitu baris ketiga, maka kita akan mendapatkan min 95 I3 sama dengan min 190, kita peroleh I3 sama dengan 2. Kemudian dari baris kedua, 10 I2 ditambah 25 I3, I3-nya kita masukkan 2, sama dengan 90. Ya. Kita pindah ke sebelah kanan sama dengan 90 min 50. Kita bagi 10, ya, kita mendapatkan 4 untuk I2. Sekarang yang terakhir, baris paling pertama, yaitu I1 dikurangi I2, I2-nya kita masukkan 4, ditambah I3, I3-nya kita masukkan 2, yang sudah kita peroleh lebih dahulu, sama dengan 0. Ya. Kalau kita pindah ke sebelah kanan sama dengan, jadi 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Berarti sudah ketemu I1-nya. Beberapa istilah ya yang perlu dipahami untuk sistem persamaan linier. Ya. Yang pertama ada 3 macam. Kalau ditinjau dari jumlah persamaannya, yaitu overdetermine, determine, underdetermine. Ya. Pada contoh sebelumnya, karena jumlah unknown-nya adalah 3, sedangkan kita punya 4 persamaan, itu disebut overdetermine. Kalau jumlah persamaannya sama dengan jumlah unknown-nya, itu disebut determine. Yang ketiga, jika jumlah persamaannya kurang dari yang di unknown kan, variabel bebas yang tidak diketahui, maka disebut underdetermine. Sekarang kalau dilihat penyelesaiannya ada 3 jenis. Saya sebut A, B, C ya. Kalau tadi sebut 1, 2, 3 ini tidak berhubungan 1, 2, 3 dengan A, B, C. Maka suatu persamaan bisa tidak memiliki penyelesaian. Ya. Yang kedua, bisa memiliki sebuah penyelesaian. Pada contoh sebelumnya, ya, kita peroleh sebuah penyelesaian untuk I1, I2, dan I3. Ya. Jadi,
contoh sebelumnya adalah overdetermine dengan sebuah penyelesaian. Terus kemudian yang ketiga adalah memiliki banyak penyelesaian. Penyelesaiannya masih tergantung sebuah variabel bebas yang lain, ya. Ya, maka memiliki persamaan lebih dari satu atau banyak penyelesaian. Persamaan yang memiliki penyelesaian, ya, baik satu maupun banyak penyelesaian, jadi yang jenis A dan jenis C, ya, memiliki banyak penyelesaian itu disebut konsisten. Ya. Yang tidak memiliki penyelesaian disebut inkonsisten. Ya. Sebenarnya ya bisa kita logikakan atau setelah banyak melakukan praktek itu, maka kita bisa dari awal mendeteksi, ya, setelah melakukan eliminasi Gauss, yaitu apakah persamaan itu konsisten atau inkonsisten, memiliki sebuah penyelesaian atau banyak penyelesaian. Ya. Jadi jenis A, B, C itu bisa dilihat dari namanya echelon form atau format echelon, ya. Format echelon itu adalah baris terakhir dari augmented matrix. Ya, oke. Akan mencoba, ya, mengevaluasi echelon form, ya, sekaligus kita aplikasikan pada sistem persamaan linier, ya. Persamaan linearnya terlihat pada contoh, yaitu 3x1 ditambah 2x2 ditambah 2x3 dikurangi 5x4 sama dengan 8. Kemudian 0,6x1 ditambah 1,5x2 ditambah 1,5x3 dikurangi 5,4x4 sama dengan 2,7. Persamaan yang terakhir 1,2x1 ya, min 0,3x2 min 0,3x3 ditambah 2,4x4 sama dengan 2,1. Kalau kita tulis dalam augmented matrix, seperti terlihat pada metrik paling atas itu, ya. Yaitu baris pertama 3, 2, 2, 5, itu min 5 itu merupakan koefisien, metrik koefisien, kemudian 8, kolom terakhir itu adalah angka di sebelah kanan sama dengan. Dari baris kedua, persamaan soal kita memperoleh koefisien, metrik koefisiennya 0,6, 1,5, 1,5, min 5,4. Kemudian kolom terakhir kita isi dengan konstanta di sebelah kanan sama dengan 2,7. Kemudian dari baris yang ketiga persamaan kita peroleh 1,2, min 0,3, min 0,3, 2,4. 2,1 kita peroleh dari angka di sebelah kanan sama dengan, ya. Sekarang kita bekerja dengan metrik saja. 3 kita jadikan pivotnya, berarti baris kedua itu kita kurangi dengan berapa itu? Jadi 0,6, 0,2, ya. Jadi 0,2 dikalikan baris pertama. Maka itu 0,6 dikalikan 0,2 kali 3 sama dengan 0,6, 0. Kemudian 1,5 dikurangi 2 kali 0,2 yaitu 0,4, ketemu 1,1. Sama juga untuk baris kolom yang ketiga 1,1. Kemudian min 5,4 dikurangi 0,2 kali min 0,5 ketemu 0,2 kali min 0,5 ketemu 1, ya. Ya. Berarti 1 kita kurang min 1, sorry.
kita kurangi dengan min 1, artinya ditambah dengan 1, ketemu min 4,4. Kemudian baris yang kolom yang ketiga, 2,7 dikurangi 0,2 kali 8 atau 1,6. Berarti tinggal 1,1. Sekarang pivotnya 3, kita lihat yang baris ketiga 1,2, berarti dikalikan 0,4 ya. 1,2 kalikan 0, dikurangi 0,4 kali 3 sama dengan 0. Min 0,3 dikalikan 0,4 kali 2, yakni 0,8, menjadi min 1,1. Ya, sekarang min 0,3 dikurangi 0,2 dikalikan 0,4 kali 2, yaitu 0,8, berarti min 3, min 1,1 berarti menjadi. Terus kemudian 2,4 dikurangi 5 kalikan 0,4 berarti min 2, berarti min 2 artinya ditambah 2, maka ketemu 4,4. Angka yang paling kanan yaitu 2,1 dikurangi 0,4 kalikan 8 sama dengan 3,2. 2,1 kurangi 3,2 ketemu min 1,1. Sudah selesai hingga baris kedua. Sekarang kita nolkan baris ketiga ya dengan pivot 1,1, berarti kita tambahkan saja dengan baris kedua. Ya. Baris ketiga kita tambahkan baris kedua itu min 1,1 tambah 1,1 0, min 1,1 tambah 1,1 0 lagi, 4,4 ditambah min 4,4 0 lagi, min 1,1 ditambah 1,1 ya 0 lagi, maka baris keempat ketemu 0 semua komponennya. Sudah selesai eliminasi Gauss-nya, kita tinggal mencari X1, X2, X3, X4. Ya, dari yang paling bawah, metrik paling yang bawah, kita ketemu persamaan 1,1 X2 ditambah 1,1 X3 dikurangi 4,4 X4 sama dengan 1,1. Maka X2 ya kita bagi 1,1 semua, kemudian kita pindah ke sebelah kanan sama dengan selain X2, maka X2 sama dengan 1,1 bagi 1,11 ya. Kemudian dikurangi 1,1 X3 bagi 1,1, ketemu min X3. 4,4 X4 pindah ke kanan jadi plus, dibagi 1,1, 4 X4. Jadi F2 bisa kita peroleh sama dengan 1 dikurangi X3 ditambah 4 X4. Sekarang dari baris yang pertama, kita peroleh 3x1 ditambah 2x2 ditambah 2x3 dikurangi 5x4 sama dengan 8. X2-nya kita substitusi dengan yang kita peroleh sebelumnya, yakni 1 kurang x3 ditambah 4x4. Ya, ditambah 2x3 dikurangi 5x4 sama dengan 8. Ya, itu x1 di depan, 3x1 kita tulis, kemudian min 2x3 ditambah 2x3 0 ya. Yang x4-nya 8 dikurangi 5 menjadi 3 ya. Berarti 3x4. 3x1 ditambah 3x4 sama dengan 8. 2-nya 2 kali 1 yang ditanda belum keluar awal, satunya kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan menjadi min 2, maka itu menjadi 6. Kalau kita bagi 3 semua, kemudian X4-nya dipindah ke sebelah kanan sama dengan kita akan ketemu X1 sama dengan 6 bagi 3, 2, 3 bagi 3, 1. Dan karena tadinya plus dan kemudian pindah sebelah kanan sama dengan menjadi negatif. Maka ketemu X1 sama dengan 2 dikurangi X4. Ya, ini jawabannya banyak ya. Tergantung
X1 tergantung X4 ya. Demikian juga X2 tergantung X4 atau tergantung X1 dan X3. Banyak jawabannya. Nilainya sangat variatif. Artinya echelon form seperti contoh ini akan menghasilkan banyak jawabannya. Jawabannya lebih dari satu. Contoh soal ini kalau dilihat dari jumlah persamaan dan unknown-nya, maka ini underdetermined. Dan jawabannya banyak kalau dilihat dari echelon formnya. Berikutnya kita tinjau persamaan terlihat pada slide, yaitu 3 buah persamaan dengan 3 unknown. Berarti ini sistem persamaannya determined ya, jenis yang determined. Karena jumlah anu-nya sama dengan jumlah persamaannya. Ya. Persamaan pertama, min X1 tambah X2 tambah 2X3 sama dengan 2. Ya. Kita bisa membuat augmented matrixnya. Yang pertama elemen dari koefisien metrik yaitu min 1, 1, dan 2. Kemudian untuk augmented adalah angka di sebelah kanan tanda sama dengan yaitu 2. Kemudian yang persamaan kedua, yaitu di baris kedua, 3x1 min x2 tambah x3 sama dengan 6. Kita bisa membentuk metrik koefisiennya, yaitu elemen metrik koefisiennya pada baris kedua itu 3 min 1, 1. Ya. Kemudian untuk augmented-nya, 6-nya kita masukkan di sebelah kanan tanda sama dengan. Kemudian untuk persamaan terakhir, yaitu min X1 ditambah 3X2 ditambah 4X3 sama dengan 4 ya. Maka kita bisa membentuk metrik koefisiennya yaitu min 1, 3, dan 4 ya. Dan untuk augmented-nya angka 4 di sebelah kanan tanda sama dengan kita pindahkan ke baris yang ketiga kolom keempat. Sudah ya. Sekarang kita bekerja hanya dengan metrik augmented yang kanan atas itu. Kita jadikan pivot yang min 1 ya. Jadi persamaan kedua, biar kolom pertamanya menjadi 0, kita tambahkan dengan 3 kali persamaan pertama. Ya. Oleh karena itu, 3 ditambah min 1 kali 3, min 3, 0. Min 1 ditambah 3 kali 1, nah, kolom kedua, baris kedua kita mendapat 2. Ya. 1 ditambah 3 kali 2, kita dapat 7. 6 ditambah 3 kali 2, dapat 12. Maka di baris kedua kita memperoleh elemen untuk metrik augmented-nya 0, 2, 7, 12. Sekarang persamaan ketiga, baris yang ketiga dari metrik augmented, biar kolom yang pertama menjadi 0, kita kurangi dengan pivotnya ya, yaitu kita kurangi dengan baris pertama. Maka min 1 dikurangi dengan min 1, ya 0, 3 dikurangi dengan 1, 2, 4 dikurangi dengan 2, 2. Ya. Yang augmented kolom keempat, 4 kita kurangi dengan 2, ketemu 2. Ya. Terakhir kita jadikan pivotnya yang angka 2, yaitu di kolom kedua, baris kedua. Ya. Maka agar baris ketiga menjadi 0, berarti kita kurangi dengan baris yang kedua ya. Baris ketiga kita kurangi baris kedua. 2 kita kurangi 2, 0. 2 kita kurangi 7, min 5. 2 kita kurangi 12, min 10. Ya. Sudah selesai.
eliminasi Gauss-nya, kita tinggal mencari X1, X2, dan X3. Memperoleh X1, X2, X3 ya, kita mulai dari metrik yang paling bawah ya, yaitu min 5 X3 sama dengan min 10 ya. Maka X3 sama dengan 2. Kemudian kita lihat metrik yang tengah itu, yang kedua, yaitu 2x2 ditambah 7x3. X3-nya kita langsung substitusi dengan 2. Maka 7 kali 2 sama dengan augmented-nya 12. Ya. Kalau 14 yang kita pindah ke sebelah kiri kanan tanda sama dengan, ketemu min 2. Min 2 dibagi 2, min 1. Maka X2 ketemu 1. Masih dari metrik yang tengah ya, atau yang atas juga boleh lah, sama saja. Maka kita memperoleh min X1 ditambah X2. X2-nya kita ganti dengan min 1, maka itu min X1 dikurangi 1, ditambah 2x3, X3-nya kita ganti 2, maka 2 kali 2 ya, sama dengan 2. Itu min X1 ditambah 3 ya. Kemudian kita pindah ke kanan menjadi min 3, 2 min 3, min 1. Berarti min X1 sama dengan min 1 atau X1 sama dengan 1. Kita sudah peroleh jawaban X1, X2, X3. Perhatikan echelon form-nya ya, yang bawah, paling bawah, yang terakhir ya, dari eliminasi Gauss. Kita kalau bentuknya seperti itu, metrik segitiga ya, metrik koefisiennya, koefisien metriknya benar-benar berbentuk segitiga atas, maka kita akan memperoleh satu jenis jawaban saja untuk X1, X2, X3 ya. Satu jenis jawaban artinya jawabannya unik ya, hanya satu jawaban yang benar ya untuk X1, X2, dan X3. Sekarang kita tinjau contoh yang terakhir untuk echelon form, yaitu kita punya 3 persamaan dengan 3 unknown, berarti sistem persamaannya determine ya. Ya, sekarang kita lihat dari echelon form-nya dia memiliki penyelesaian apa enggak. Yaitu 3x1 ditambah 2x2 tambah x3 sama dengan 3, persamaan pertama. Persamaan kedua, 2x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 0. 6x1, persamaan ketiga, 6x1 ditambah 2x2 ditambah 4x3 sama dengan 6. Sekarang, kalau kita bentuk augmented metric, yaitu yang memuat koefisien metrik beserta koefisien di sebelah kanan tanda sama dengan, ya, konstanta di sebelah kanan tanda sama dengan, maka baris pertama kita bisa membentuk komponen metrik augmented-nya 3, 2, 1, koefisien metriknya, augmented-nya 3 ya. Kemudian di baris yang kedua 2, 1, 1, augmented-nya 0. Di baris yang ketiga 6, 2, 4, augmented-nya 6 ya. Oke, sekarang kita jadikan 3 sebagai pivot. Persamaan kedua, ya berarti biar kolom pertamanya menjadi 0, ya kita kurangi ya. Kita kurangi dengan 2/3 kali persamaan pertama. 2 kita kurangi dengan 2/3 kali 3, artinya dikurangi dengan min 2, dikurangi dengan 2, ya, maka ketemu 0. 1, saya kurangi dengan 2/3 dari 2, ya, artinya 4/3 ya. 1 dikurangi 4/3 ketemu min 1/3.
kolom ketiga 1 dikurangi 2/3 kali 1, artinya 1 kurangi 2/3, ketemu 1/3. 0 dikurangi 2/3 kali 3 dikurangi 2 ya, menjadi min 2. Sehingga baris kedua kita ketemu elemen metrik augmented-nya 0, min 1/3, 1/3, dan min 2. Sekarang yang baris ketiga, 6, ya pivotnya 3, ya berarti supaya 0 kita kurangi dengan 2 kali 3 ya. 2 kali baris pertama kan gitu. Berarti 6 kita kurangi 2 kali 3, ya, atau kurangi 6, sama dengan 0. 2 dikurangi 2 dikalikan 3, ya, sama dengan min 2. Ya, sorry. 2 dikurangi 2 kali 2 ya. Ya, atau 2 dikurangi 4 sama dengan min 2. Kemudian 4 dikurangi 2 kali 1. Ya, 4 kurang 2 menjadi 2. 6 dikurangi 2 kali 3, 6 kurang 6 sama dengan 0. Sehingga baris ketiga kita memperoleh 0, min 2, 2, 0. Oke, sekarang pivotnya min 1/3 ya, supaya kolom kedua dari baris ketiga menjadi 0, maka kita tambahkan dengan berapa itu? 6 kali baris kita kurangi ya, kita kurangi dengan 6 kali baris kedua ya. Oke. Min 2 dikurangi 6 bagi 3. Min 2 dikurangi min 1/3 kali 6, atau min 2 dikurangi min 2, 0 ya. Sekarang yang kolom ketiga, 2 dikurangi 6 kali 1/3 ya, atau 2 dikurangi 2 sama dengan 0 ya. 0 dikurangi min 2 dikalikan dengan 6 ya, dikurangi min 12 sama dengan 12 ya. Sudah selesai eliminasi Gauss-nya. Sekarang kita akan mencari X1, X2, X3. Sekarang kita mulai dari metrik yang terakhir, berarti itu 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 sama dengan 12 ya. Tidak ada jawaban yang mungkin ya. Berapapun kita isi angkanya untuk X3, tidak akan bisa mencapai 12. Karena 0 dikali berapapun hasilnya sama dengan 0 ya. Sehingga tidak ada jawaban untuk sistem persamaan ini ya. Jadi dari echelon form yang ketiga, baris yang ketiga yang terakhir itu dari eliminasi Gauss, kita bisa menentukan apakah persamaan ini memiliki jawaban atau tidak. Untuk kasus ini tidak ada jawabannya. Jika memiliki jawaban ada dua kemungkinannya. Jawabannya unik, seperti contoh yang kedua, atau jawabannya banyak, seperti contoh yang pertama ya. Demikianlah ya yang tentang echelon form sudah selesai. Untuk memantapkan ya, ilmu yang baru saja kita peroleh, yakni tentang aljabar linier dan matriks, ya, maka ini ada PR ya yang harus dikumpulkan hari Minggu. Ada 3 buah soal ya. Yang pertama itu, soal yang pertama itu lebih ke perkalian metrik dan operasi metrik ya. Yaitu jika suatu metrik A, metrik bujur sangkar, seperti terlihat ya. Baris pertama berisi komponennya 462, baris kedua komponennya 603, baris ketiga komponennya 23 min 1. Maka tentukanlah ya, metrik A jika dikuadratkan berapa nilainya.
kemudian A transpose ditranspose dulu, kemudian dikalikan dengan A itu sendiri. Terus kemudian dibalik urutannya, A dikalikan A ditranspose. Ya. Terus kemudian ada dua sistem persamaan linier, ya. Yang kedua nomor 2 itu 3 unknown, nomor 2 itu 4 unknown, ya. W, X, Y, Z. Kemudian nomor 3 itu 3 unknown saja, yaitu X, Y, Z. Tentukanlah jawabannya untuk nomor 2 dan 3, berapa X, berapa Y, berapa Z. Ya. Oke. Kemana PR dikumpulkan seperti biasa, dikumpulkan ke email ya, b_darmadi_jarot@uba.ac.id. Ya, terakhir hari Minggu 3 Mei jam 12 malam ya. Dalam format PDF ya, diberi nama tugas_name_nama mahasiswa. Selamat bekerja dan belajar di rumah, tetap semangat dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.